yang kami hormati tim Sekretariat SNPMB dan Ibu Bapak para teman-teman rekan-rekan media cetak online dan media lainnya yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita bisa bertemu untuk konferensi pers dari panitia SNPMB 2025 berkaitan dengan kecurangan yang terjadi pada UTBK 2025 sesi 1 sampai dengan sesi 12. Konferensi pers ini cukup penting menurut kami karena untuk memberikan keterangan yang valid kepada publik, masyarakat yang sekarang ini banyak masyarakat kita, anak-anaknya, putra-putri terbaik di Indonesia sedang berjuang untuk mengikuti seleksi UTBK tahun 2025. Nah, karena itu hari ini nanti akan pertama disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Setelah itu kita akan lanjut ke tanya jawab dari teman-teman rekan-rekan media. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, kita bisa langsung melakukan dialog. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Ketua Umum untuk menyampaikan rilis dan pernyataan dari Panitia Pusat SNPMB. Kami persilakan Pak Ketua. Terima kasih Prof. Murianto yang juga Wakil Ketua 1 SNPMB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Teman-teman pimpinan SNPMB yang saya hormati, hadir bersama saya hari ini ada Prof. Murianto, Prof. Martono, dan juga Pak Ali Ridho, teman-teman dari sekretariat, dan terutama teman-teman media. Terima kasih atas kehadirannya siang ini. Saya tahu undangan ini bersifat mendadak, baru kemarin, karena memang kenapa konferensi pers baru diadakan hari ini, karena memang kemarin kami merapatkan rekapitulasi hasil Monef dengan segala temuannya selama 5 hari pertama pelaksanaan UTBK di seluruh Indonesia. Dan hari ini konferensi pers ini juga kami siarkan langsung melalui YouTube dan juga Instagram dari SNPMB. Semoga ini bisa memberikan informasi yang lebih utuh, bukan hanya kepada peserta dan orang tua dari peserta UTBK, tapi juga kepada masyarakat. Ibu Bapak yang saya hormati, seluruh yang menyaksikan konferensi pers, sebagaimana kita ketahui, dalam 1 minggu terakhir ini cukup ramai. Dinamika yang terjadi dengan pelaksanaan UTBK tahun ini, dinamikanya lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena memang dari tahun ke tahun panitia SNPMB itu semakin memperketat dan meningkatkan layanan standarisasi SOP kami, sehingga kita bisa lebih mendeteksi terkait kecurangan dan sebagainya. Bahkan potensi kecurangan yang bisa saja dilakukan itu sudah kita prediksi sebelum UTBK berlangsung melalui anomali data yang kami dapatkan. Sebagaimana kita ketahui ada 860.976 peserta UTBK yang terdaftar dan siap untuk ikut UTBK dari tanggal 23 April sampai dengan tanggal 5 Mei nanti. Nah, pada hari-hari pertama ternyata banyak sekali dinamika yang berkembang, terutama terkait dengan upaya untuk pencurian soal. Sehingga banyak yang mengeluhkan di media sosial terkait dengan bocornya soal. Jadi sebelum saya lebih lanjut memaparkan terkait dengan kecurangan, saya ingin menyatakan di sini teman-teman sekalian, Ibu Bapak yang menyaksikan, bahwasanya kami bisa pastikan soal yang akan diujikan di UTBK SNBT itu tidak mungkin bocor. Kenapa? Karena kami menyiapkan jumlah set soal ujian lebih dari jumlah sesi yang diujikan. Jadi kalau ada 23 sesi ujian, itu soal yang kami siapkan adalah 23 set plus cadangan yang dibutuhkan. Dan itu kami terus terang menyimpannya tidak terkoneksi dengan internet.
Jadi kalau ada yang mengatakan akan mengakses bocor soal, itu nggak mungkin. Dan kami memiliki integritas untuk itu. Bahkan sebagaimana yang pernah saya sampaikan di konferensi pers awal, koordinator penyusun soal kami, ibu bapak teman-teman sekalian, koordinator penyusun soal, putra putri beliau 2 yang ikut UTBK di tahun-tahun kemarin, dua-duanya tidak lulus ibu bapak. Padahal soal itu kalau bisa dibilang ada di rumahnya, dua-duanya nggak lulus. Jadi artinya kami dari panitia SNPMB benar-benar ingin menegaskan soal itu. Ya, kalau soal nggak mungkin. Kemarin dengan ada upaya pencurian soal yang sempat dilakukan, nanti akan saya sampaikan, itu langsung ditayangkan. Nah, mungkin yang ditayangkan adalah soal yang sementara diujikan. Dan itu pastikan delay, artinya bisa saja selesai ujian baru soalnya kan ditayangkan. Jadi sebenarnya tidak akan mempengaruhi peserta yang sedang ujian. Kemudian ada yang bertanya gini ke saya, apakah nanti dengan maraknya contoh-contoh soal yang dipublish, maka yang ujian di sesi-sesi akhir itu lebih diuntungkan? Tidak. Karena soal dari sesi ke-1, sesi 2 sampai sesi 23 itu berbeda dengan standar kesulitan yang sudah kami terapkan. Kalau ada soal yang sama, itu adalah yang kami sebut dengan jembatan soal untuk menjamin kesetaraan soal. Dan soal yang sama tadi sebagai jembatan soal, itu memiliki metode perhitungan tersendiri, bahkan pada kondisi tertentu bisa tidak dinilai, sehingga tidak akan merugikan peserta UTBK. Artinya kami sudah memiliki standarisasi bobot scoring berdasarkan soal yang diikuti oleh peserta UTBK. 2 hal ini perlu kami tekankan untuk menjamin fairness dari pelaksanaan UTBK terhadap anak-anak kita. Ya, jadi kalau anak-anak kita yang menempuh ujian ini dengan cara yang baik, jujur, berintegritas, sebenarnya tidak perlu khawatir. Persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Apabila memang kalian mampu mengerjakan soal dengan baik, mendapatkan scoring yang baik, insya Allah memperoleh hasil terbaik. Sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman sekalian. Sekarang kita akan bicara soal kecurangan yang terjadi, yang hasil yang kami dapatkan. Coba taruhkan di sini. Ini data kehadiran peserta UTBK pada sesi 1 sampai ke-12. Ya. Kalau dilihat dipresentasekan, ini rata-rata yang hadir di atas dari 95%. Yang tidak hadir ini memang kalau kita dapatkan dari Monef ini dengan berbagai macam alasan. Ada yang memang sakit, ada yang tidak bisa hadir, ada yang tidak datang tanpa alasan juga ada. Oke, dan sekali lagi itu adalah pilihan dari peserta dan itu kami tetap jalankan terus proses ujiannya. Oke, jadi kalau dilihat dari sini yang sudah mengikuti ujian sampai dengan sesi ke-12 kemarin itu berjumlah 563.661 peserta atau setara dengan 65,47%. Dengan yang tidak hadir 19.970, 2,32%. Ini artinya menunjukkan antusiasme peserta UTBK untuk ikut berada di level yang tinggi. Next. Ini berbagai macam kategori dan model kecurangan yang dilakukan. Yang pertama yaitu mengambil soal. Jadi ada upaya dari berbagai pihak, terutama dari pihak eksternal, untuk berusaha mengambil soal. Apakah soal ini ditujukan untuk apa dan sebagainya, ini sedang kita investigasi lanjut. Pertama yaitu dengan memfoto layar PC peserta dengan perangkat yang disembunyikan atau dimasukkan secara diam-diam. Sebagaimana kita ketahui seluruh peserta itu kan ketika masuk ruang ujian itu di-scan dengan metal detektor. Ternyata sekarang udah makin canggih nih. Ada alatnya yang diusahakan tidak terlacak dengan metal detektor. Tapi sekali lagi melalui pengawasan yang ketat kita bisa melihat keanehan dan kecurigaan. Itu setelah kita cek dan tindak lanjuti ternyata memang ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Misalnya dengan berusaha memasang handphone di bagian tubuh yang tidak terlihat, ditutupi dan sebagainya, dan itu bisa ditemukan.
Yang berikut juga dengan merecord desktop PC peserta dengan memasang aplikasi record pada PC peserta. Ya. Ini udah dengan mainan teknologi yang udah lebih canggih nih. Termasuk juga remote desktop PC peserta dengan memasang aplikasi remote dan perangkat lain sebagai proxy agar bisa komunikasi ke jaringan luar. Tentu di poin ini bisa saja terindikasi sudah ada di lokasi UTBK yang kita temukan ada keterlibatan orang dalam. Dan saat ini sudah kita dapati namanya dan sudah kita lakukan tindakan lebih lanjut. Ya. Yang kedua, kategori dan model kecurangan dilakukan yaitu menggantikan peserta mengerjakan ujian di dalam ruang ujian. Istilah umumnya yang lebih kita pahami dalam bahasa kesehari-harian ini joki. Menggunakan joki. Ada dua model joki yang digunakan. Yang pertama, mengganti foto peserta dengan foto joki saat buat akun SNPMB. Ini sebenarnya kami sangat menyayangkan ya. Praktek seperti ini itu sangat kita sayangkan gitu. Maksudnya kami dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia bersama Kemdikti-Saintek sebenarnya kan menyelenggarakan tes seleksi penerimaan mahasiswa baru ini kan bukan untuk kami, tapi kan sebenarnya untuk anak-anak kami. Dengan harapan ini kita akan mendapatkan hasil terbaik, generasi terbaik, tentu dengan cara-cara yang baik dan benar dengan penuh integritas. Cara-cara seperti ini tentu sangat kita sayangkan. Gitu. Jadi mengganti foto joki saat buat akun SNPMB. Ya. Hati-hati. Memang saat ini banyak yang kita temukan. Mungkin yang jadi pertanyaan, apakah seluruhnya ditemukan? Pasti kita akan mengarah ke sana. Bahkan sudah ada inisiasi dari teman-teman di perguruan tinggi, kalau bisa diusulkan ke kami, untuk yang diterima tahun-tahun sebelumnya sekalipun, kita akan cek. Apabila ternyata kartu UTBK-nya misalnya, kan bisa saja di tahun-tahun sebelumnya tidak semuanya nih tertangkap oleh kita kan, bisa saja ada kealpaan. Dan ternyata yang bersangkutan setelah kita cek misalnya yang asli yang bersangkutan dengan foto kartu UTBK-nya beda. Maka bisa saja meskipun sudah ada berada saat ini sudah duduk di semester 2 maupun semester 4, bisa saja akan kita diskualifikasi Bu Bapak. Artinya momen ini adalah momentum bagi kita untuk mendisiplinkan juga para peserta UTBK. Yang berikut memalsukan dokumen seperti KTP, kopi ijazah, dan surat keterangan kelas 12. Kan kita kan pendaftarannya kan model online dan sebagainya. Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dengan didasari kan rasa percaya nih kepada anak-anak kita untuk ikut UTBK. Ini nggak sangka nih dengan cara-cara seperti ini. Yang berikut itu memberikan jawaban joki yang berikut selain memalsukan dokumen tadi dengan mengganti peserta. Jadi kalau yang nomor 2 ini peserta yang sebenarnya tidak ada dalam ruang ujian. Yang masuk dalam ruang ujian adalah jokinya. Dan ini sudah kita temukan. Yang ketiga, memberikan jawaban ke peserta yang sedang berada dalam ruang ujian. Jadi pesertanya sedang ada dalam ruang ujian, kemudian dipasangkan alat di badan peserta sebagai receiver dan juga transmitter untuk komunikasi transfer jawaban. Jadi si peserta ini tetap mengoperasikan PC-nya dengan jawaban yang dikirim dari luar. Ya, itu. Kemudian ada lagi yang melakukan remote PC peserta dari luar dan mengendalikan sekaligus menjawab ujiannya. Jadi pesertanya nggak ngapa-ngapain. Karena berusaha komputernya yang dihack dan dioperasikan dari luar. Dan yang kelima, ini mengambil alih akses perangkat jaringan untuk melakukan setting tertentu pada perangkat tersebut. Dan ini kita sudah temukan dan sekali lagi seperti penjelasan kami di awal, itu sedang kita tindak lanjuti. Next. Rekap kecurangan, ini masih tentatif teman-teman sekalian. Jumlah pusat UTBK yang kita dapati itu ada 13 pusat UTBK. Jumlah peserta yang terlibat kurang lebih 50. Jumlah jokinya kurang lebih 10. Keterlibatan, ini yang menarik. Jaringan perjokian lintas provinsi.
Ya. Jadi bisa saja kasus didapatkan di Unmul, setelah dilacak komunikasi yang terbangun itu dari kota ini dan kota ini. Ya. Kemudian juga keterlibatan ada salah satu lembaga bimbingan belajar di Yogyakarta yang memobilisasi peserta. Kemudian yang saya sebutkan di awal tadi, ada orang dalam di lokasi pusat UTBK. 4, lokasi kecurangan terjadi pada pusat UTBK yang lain provinsi atau pulau dari asal SMA peserta dan pilihannya juga di provinsi atau pulau lainnya. Contoh, yang bersangkutan lulusan SMA Semarang. Pilihan prodi di UTBK-nya milih UI dan UGM. Ujiannya di Medan, daftar ujiannya, atau daftar ujiannya di Gorontalo. Apakah ini salah? Tidak salah. Selama memang bisa dibuktikan tidak salah. Contoh, di Gorontalo ada yang seperti ini. Setelah kami lacak, ternyata yang bersangkutan itu lulusan dari pondok pesantren yang ada di Jawa. Kemudian memang ada semacam setelah lulus ada 1 tahun itu wajib untuk mengabdi. Nah, dia mengambil pengabdian itu di Gorontalo, mengajar di Gorontalo, mengajar di pondok yang di Gorontalo, sehingga ketika pelaksanaan UTBK dia mendaftar di Gorontalo dan ujian di Gorontalo meskipun pilihannya ada di Jawa. Tapi yang anomali seperti ini di tempat lain, begitu kita dapatkan dan kita umumkan, di hari kedua, hari ketiga udah nggak datang. Oke? Berarti benar dong. Dan setelah kita lacak lagi, komputer yang harusnya menjadi bagian dari dia datang, itu yang bermasalah tadi. Jadi memang kalau disebut memang disinyalir ada keterlibatan jaringan yang memanfaatkan UTBK untuk kepentingan bisnis tertentu dan sebagainya, ini disinyalir. Sekali lagi ini dugaan, karena itu bukan bagian kami untuk memutuskan itu. Tetapi di pusat-pusat UTBK itu sudah melibatkan aparat kepolisian dan sebagainya untuk menindaklanjuti ini. Nanti apakah setelah pelaksanaan UTBK melihat seluruh rekap dan sebagainya, apakah kami juga akan meminta untuk ditindaklanjuti lebih lanjut, itu kita akan putuskan berikutnya. Yang berikut yang menarik dari yang bermasalah ini, mayoritas pilihan prodi adalah fakultas kedokteran. Ya. Bahkan ternyata dengan kita dapatkan informasi itu ya, Pak Badrus ya. Jadi mereka ini membayar sejumlah uang tertentu untuk operasional dan apabila kalau lulus baru menambah bayarannya lagi. Kalau tidak lulus yang operasional tadi hangus. Ibu bapak teman-teman sekalian, kami menghimbau kepada seluruh peserta UTBK, kepada orang tua peserta UTBK, tidak perlu menempuh hal-hal seperti ini. Kami itu ingin konsentrasi memberikan soal yang baik, memberikan proses seleksi yang baik, bukan harus berhadapan dengan proses kecurangan seperti ini. Idealnya kan kecurangan seperti ini tidak ada. Kalaupun kecurangan seperti ini ada, berarti kan ada istilahnya apa ya? Ada pasarnya. Berarti ada peserta dan orang tua peserta yang memanfaatkan layanan ini sehingga melakukanlah kecurangan ini. Andaikan saja peserta dan orang tua tidak menggunakan layanan dan cara seperti ini, kan pasti ini nggak akan laku. Ini yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Next. Nah, ini contoh nih, pusat UTBK USU. Nanti detailnya akan bisa dijelaskan mungkin oleh Pak Rektor USU. Jadi bayangkan teman-teman, ini ada kacamata ini. Kacamata ini pasti ketika metal detektor kan akan lolos. Tapi ternyata di dua sisi kacamata ini dipasang kamera. Di balik kamera itu ada apa? Mikrofonnya. Dan ini praktek seperti ini hampir kami tidak bisa temukan. Ini ditemukan karena laporan peserta di sampingnya. Jadi peserta di samping itu melaporkan ke pengawas, ini kayaknya ada yang curang. Kenapa? Bisik-bisik kan? Mungkin dibisikin jawabannya nggak jelas,
terus tanya lagi apa dan sebagainya, dilaporkan oleh peserta di sampingnya. Akhirnya kita temukan. Tertangkap tangan 7 orang nih melakukan perjokian 30 peserta. Detailnya biar nanti Pak Rektor, Pak Prof Murianto, Wakil Ketua 1 yang juga Rektor USU, karena ini di lokasi beliau untuk bisa menjelaskan ini. Jadi ini dikendalikan dari hotel ya, hotel. Jadi yang mengerjakan soalnya ada di hotel. Ini untuk apa? Ya, jadi kita sangat kami himbau, andaikan semua peserta sepakat untuk menggunakan cara-cara yang jujur berintegritas, kan tidak perlulah hal-hal seperti ini. Tidak perlulah seperti ini. Gitu. Jadi ya saya minta bantuan lah teman-teman media untuk bisa menyampaikan kondisi ini dengan sebaik-baiknya. Next. Nah, ini yang kita dapatkan terkait joki. Jadi ada 4 kartu peserta, ini dengan satu foto yang tinggal dimainkan dengan AI ini. Dirubah-rubah tingkat kemiripannya. Nama asli jokinya Lukas Valentino Nainggolan. Peserta yang dijoki sementara sebanyak 4 orang. Kami sebutkan sebanyak 4 orang karena memang masih kami lacak. Next. Ini juga yang ditemukan di ISBI Bandung. Sengaja nama mahasiswanya kami tutup. Tapi ini ada 2 peserta dijoki oleh Hamila Gibran. Yang di sini ada Healthy Febriana Jessica. Gitu. Ya. Jadi ini tentu sangat tidak kita inginkan ini terjadi, Ibu Bapak. Next. Nah, ini juga di Undip. Kamera dan HP dipasang di ciput. Ciput itu berarti perempuan ya? Ciput sini ya, yang dalamannya jilbab ya? Ya. Transmitternya diduga dipasang di kunci rambut. Kemudian dengan alat bantu dengar. Jadi mirip-mirip yang kacamata tadi nih operasionalnya nih. Cuman ini kameranya ada di ciput, kemudian transmitternya di kunci rambut untuk mentransfer, kemudian alat bantu dengar dipasang di telinga. Itu alat bantu dengarnya Ibu Bapak lihat loh ukurannya. Kepingan uang logam 500, alat bantu dengarnya kayak gitu tuh kecilnya. Bayangin kalau dia pakai jilbab, kan kalau panitia pusat UTBK harus meminta seluruh peserta lepas jilbab dan periksa telinga, kan panjang kali lebar lagi urusannya kita untuk melaksanakan ujian Ibu Bapak. Haruskah kami tidak sepercaya itu ke anak-anak kita? Tapi di sisi lain begitu kami memberikan kepercayaan yang besar kok seperti ini jadinya. Ini tentu PR besar gitu buat kita, PR bersama kita agar supaya ke depan ini tidak perlu terjadi lagi. Jadi itu nih, kamera dan HP dipasang di ciput, transmitternya dikunci rambut, kemudian alat bantu dengarnya dipasang di telinga dengan sekecil itu. Nggak bisa tuh Pak, dicabut dengan tangan nggak bisa. Tanam tuh harus pakai alat bantu. Sampai seperti ini gitu. Ya. Next. Nah, ini yang ada di Universitas Jember. Pelanggaran yang melibatkan orang dalam yang memasang perangkat sebagai proksi untuk menghubungkan PC peserta dengan jaringan eksternal. Jadi ketika digeledah, itu disembunyikan seolah-olah di atas kardus printer di atas lemari itu loh. Ya. Ini dan kalau seperti ini kan apa ya, ini memang terencana nih, terstruktur, terencana nih kan kecurangannya itu. Tidak bisa dikatakan lagi sekedar dalam tanda petik kecurangan kenakalan lazimnya, enggak. Ini kecurangan dan terstruktur gitu. Gitu. Next. Udah ya? Ya. Jadi Ibu Bapak apa ya? Emang
sebelum pelaksanaan UTBK ketika kita rapat kita sampaikan, mungkin selama ini kita terlalu permisif menganggap kecurangan yang dilakukan oleh peserta itu sebagai bagian dari upaya di luar hal normal untuk supaya bisa lulus. Tapi kalau dengan hal-hal seperti ini yang kita temukan kali ini, itu sudah tidak bisa dikatakan lagi sekedar kecurangan. Kalau kita tidak ingin menyebutkan, kalau bisa saya sebutkan tadi, kita duga, kita sinyalir, ini apakah sudah masuk kategori tindakan kejahatan atau kriminal, kan bisa saja. Gitu. Tetapi yang berhak untuk menentukan dan memutuskan itu tentu aparat yang berwajib untuk yang menetapkan itu. Meskipun di beberapa pusat UTBK yang terjadi kecurangan tadi, dan sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib, memang penanganan masalahnya sudah ke arah sana. Gitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa berkembang apabila kalau ada pertanyaan dan diskusi nanti. Silakan saya kembalikan ke Pak Murianto. Terima kasih Pak Ketua Umum. Selanjutnya ada tambahan Pak Prof. Martono. Ya, demikian yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tentang penjelasan terkait dengan kecurangan yang terjadi selama sesi 1 sampai dengan 12. Kita masuk ke sesi tanya jawab pada teman-teman media yang ingin menanya atau mencoba klarifikasi. Kami persilakan, kita bisa satu term ini kita buka dulu 3 penanya ya. Satu silakan Mbak yang di sana, Mas yang di sini, sama Mbak yang depan. Silakan. Nama ya Pak, sama asalnya. Ya, selamat siang Prof. Perkenalkan saya Mia dari Jawa Pos. Prof, mungkin untuk penegasan kembali saja Prof. Jadi tadi kan disebutkan ada jumlah peserta yang terlibat sekitar 50, kemudian joki 10. Boleh didetailkan lagi tidak Prof? Ini ditemukan di mana saja gitu? Apakah tadi hanya di USU dan UNED tadi saja atau seperti apa? Kemudian tadi juga disebutkan ada dugaan keterlibatan dari internal pusat UTBK gitu Prof. Dan salah satu LBB Yogyakarta gitu Prof. Memobilisasi peserta ini seperti apa Prof maksudnya? Dan mungkin untuk efek jerah gitu Prof, agar tidak terulang kembali bisa disampaikan gitu LBB-nya ini apa, dan sanksinya Prof. Ini akan menjurus ke pidana, kemudian untuk yang peserta terlibat ini akan di blacklist kah untuk tidak bisa masuk ke PTN manapun selama beberapa tahun atau bahkan selamanya, karena kecurangannya juga tadi yang seperti Prof. Edward sebutkan ini udah bukan lagi kecurangan tapi udah tindak kriminal gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nia. Silakan Mas yang di sini tengah. Nah itu. Ya, selamat siang Prof. Terima kasih atas waktunya. Saya Ilham dari Medcom. Dari Medcom ya? Ya, Medcom. Ada 2 pertanyaan. Pertama itu untuk mengantisipasi kecurangan ini ke depan begitu, apakah dimungkinkan skema ujiannya untuk di tahun depan akan dirubah, misalkan dibikin 1 kali serentak begitu untuk se-Indonesia, jadi nggak ada istilahnya penyebaran soal segala macam, itu mungkin bisa diminimalisir dengan cara itu. Terus yang kedua, banyak peserta yang mengeluhkan soal LBI, katanya sangat ini dengan soal saintek begitu Prof, bukan masalah literasi ya segala macam begitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Ilham. Terakhir Mbak Ban ini. Selamat siang. Perkenalkan saya Nikita dari detik.com. Saya ingin bertanya, kecurangan ini terjadi di sesi 1 sampai 12 ya. Saya Nikita. Nikita dari detik.com. Detik. Kecurangan ini terjadi di sesi 1 sampai sesi 12 dan pelaksanaan UTBK itu masih berlangsung nanti sampai awal Mei ya. Boleh tahu apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh panitia SNPMB di tahun ini? Apakah di tahun ini ya, bukan di tahun depan? Apakah nanti lebih diperketat pengecekannya atau bagaimana? Atau mungkin soal-soalnya sampai dirubah lagi seperti itu? Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Nia, Mas Ilham, dan Mbak Digita. Kami persilakan Pak Ketua, ada yang tambahan silakan juga. Baik, terima kasih. Saya dari
dari Mas Ilham dulu sama Mbak Nikita ya, karena ini ada keterkaitan terkait dengan antisipasi kecurangan. Memang dengan menemukan kecurangan di sesi 1 sampai 12, kita kan lebih mendapatkan modus dan model kecurangannya, sehingga kita sudah bisa lebih untuk bisa mengantisipasi dan memperketat pengawasan di sisa sesi. Dan itu memang sudah kami sampaikan dan bicarakan langsung dengan seluruh pimpinan PTN untuk merespon terkait kondisi ini. Dan perlu kami sampaikan, ternyata dari kita dapat berapa kemarin Mas Budi? 4.000 ya nama anomali itu ya. 4.000 lebih ya. 4.000 lebih nama yang saya sebutkan yang anomali tadi, itu kan kita sebar tuh. Kita sebarkan ke seluruh pusat UTBK di mana nama-nama tadi itu ada untuk diperhatikan. Ini SOP kami. Dan sejak awal kita sudah menentukan nih, mana area yang merah, mana yang merah muda, mana yang kuning. Dan itu yang kami menjadi tujuan monef utama kami. Sehingga sebagaimana ditanyakan Mbak Mia tadi, maka kita mendapatkan kecurangan di 13 pusat UTBK. Karena itu memang sudah kita tandain dari awal. Jadi standar operasional kami memang ada indikasi terkait kecurangan itu ke sana. Jadi itu yang kami lakukan, dan kecurangan, model-model kecurangan ini yang kita dapat. Dan ternyata dengan langkah cepat dari teman-teman panitia di pusat UTBK, misalnya kayak di Jember itu terus terang kita akui ya, antisipasi dari panitia lokal yang luar biasa, dan dampak jerahnya itu ternyata banyak nama yang anomali itu di sesi-sesi berikutnya sudah pada nggak hadir. Bahkan ada kejadian di Bandung ketika sedang antrian, begitu dipanggil namanya, tiba-tiba aja nih panitia memanggil nih namanya nih, kan ada nama, dipanggil namanya, yang bersangkutan langsung lari tuh. Jadi memang apa ya, terkait dengan ini melibatkan jaringan dan sebagainya, ini menjadi dugaan yang cukup kuat. Dan sekali lagi untuk memutuskan apakah itu masuk dalam tindak pidana atau kejahatan, itu biarlah nanti aparat yang berwajib. Itu terkait dengan antisipasi kecurangan. Kalau antisipasi kecurangan tahun depan, Mas Ilham, saya ingin informasikan begini. Tes seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia bersama dengan Kemdikti-Saintek, ini merupakan, saya khawatir kalau saya bilang yang terbesar di dunia, mungkin ada lain yang lebih besar. Tapi kami sudah coba mencari data dan sebagainya. Lazimnya penerimaan mahasiswa itu kan langsung perguruan tinggi. Seleksi nasional bersama begini, kita salah satu yang terbesar di dunia dengan peserta hampir 1 juta. Kalau ditambah SNBP kemarin 1,5 juta, 1.500.000 peserta, salah satu yang terbesar. Nah kalau kita selenggarakan dalam satu sesi 860.000, kita tidak punya tempat, ruang dan PC untuk itu, ya. Tetapi kalau disebutkan antisipasi terkait soal dan sebagainya, soal tidak perlu kami rubah, karena sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, kami menjamin soal itu tidak mungkin soal di sesi 1 akan diujikan kembali di sesi ke-21, 22, tidak mungkin. 23 sesi ujian itu kami sudah menyiapkan 23 set soal plus dengan cadangannya. Dan soal yang disusun tahun ini itu merupakan evaluasi pengembangan dari soal yang disusun tahun lalu, dan proses penyusunannya itu memakan waktu hampir 1 tahun. Jadi kami benar-benar mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, melibatkan berbagai macam ahli, termasuk pertanyaan soal literasi tadi. Banyak pemahaman yang salah di masyarakat, menganggap tes literasi itu literasi bahasa Indonesia, seolah-olah harus tes soal bahasa Indonesia. Sama literasi bahasa Inggris, seolah-olah soal bahasa Inggris. Enggak. Yang benar itu adalah literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Jadi bisa saja soal saintek yang kita nilai itu literasinya, pemahamannya akan soal itu. Dan di web SNPMB itu jelas, clear. Kita tidak menyebutkan literasi bahasa Indonesia. Sejak awal, tes itu adalah literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris.
Jadi bukan ujian bahasa Indonesia, bukan pula ujian bahasa Inggris. Clear ya Mas Ilham? Jadi ini supaya tolong disampaikan juga ke masyarakat. Oke, yang berikut penegasan jumlah kecurangan. Oke, nanti dari panitia kita akan ada ini ya, informasi lebih detail tuh Mbak Mia, termasuk keterlibatan oknum internal. Kami tidak bisa menyebutkan namanya yang dijemur karena ini masih dalam tahapan penyidikan oleh pihak kepolisian. Jadi baik oleh rektor maupun pihak kepolisian itu sudah melakukan ke tahapan sana, sehingga kalau disebutkan ini efek jerah dan ini kejahatan ya memang sudah dijalankan. Yang berikut sanksi udah pasti. Kalau data yang sudah kita dapat itu kita akan blokir untuk masuk ke PTN dan sebagainya. Artinya kita benar-benar ingin memberikan efek jerah seperti yang kita sampaikan tadi. Termasuk kalau LBB itu memobilisasi itu mendaftarkannya bersama, mengatur waktunya. Jadi gini, tersinyalir ini sekali lagi baru dugaan. Kenapa nama yang 4.000 anomali itu banyaknya di sesi awal ya Pak Badrus ya. Itu di sesi-sesi awal. Jadi sepertinya ini memang disengaja untuk turun dan memotret soal sebanyak mungkin. Artinya kalaupun nggak bisa memotret ya mungkin mengingat soal dan sebagainya, sehingga kan bisa mendapatkan mempelajari pola soal yang ada. Sehingga peserta yang memang benar-benar sedang dibimbing itu didaftarkan untuk bisa ujian di sesi-sesi akhir. Dengan harapan sudah bisa lebih dibekali dengan informasi yang didapat oleh yang nama-nama tadi yang anomali ini di sesi awal. Sekali lagi ini baru dugaan. Ya, tetapi dugaan kami diperkuat juga dengan informasi dari peserta-peserta tadi yang ditemukan dan diinterogasi oleh panitia di pusat-pusat UTBK tadi. Bisa dipahami ya Pak ya. Jadi itu yang terjadi. Kalau sanksinya seperti yang kami sampaikan tadi, jangankan peserta tahun ini, kami pun akan coba setelah ini untuk dengan teman-teman pimpinan perguruan tinggi untuk mengecek nih data mahasiswa kami di tahun lalu, bahkan tahun sebelumnya apakah ada yang ternyata mahasiswanya kan kami punya data tuh, kartu UTBK-nya kan kami punya semua. Jangan sampai misalnya si A lulus di Politeknik Negeri Surabaya, setelah dicocokkan ternyata si A ini dengan kartu UTBK-nya dengan dia sekarang yang ada di Politeknik berbeda. Sekarang dia udah semester 4, ya bisa aja kita diskualifikasi. Makanya cara lain kami menghimbau kepada anak-anak kami peserta yang kemarin yang secara tidak sadar, bukan secara tidak sadar sih, yang mungkin sudah terlanjur dengan cara seperti, ada baiknya lebih baik melapor daripada ditemukan. Kalau melapor mungkin kita akan memikirkan sanksi yang lainnya sambil untuk memberikan informasi lanjutan. Seperti apa sih maksudnya modus kecurangan yang dilakukan di sini. Terus terang teman-teman sekalian, kami kalau yang agak membuat kami agak apa ya, kecewa itu kami susah payah gitu berusaha untuk menyiapkan tes yang baik dan selama ini termasuk yang kami banggakan. UTBK itu sangat kita banggakan karena di para rektor itu clear. UTBK itu adalah tes yang kami tidak bisa campur, kami tidak bisa utak-atik kelulusannya. Itu 100% berdasarkan nilai pencapaian scoring oleh peserta UTBK. Nah, dengan sistem yang berusaha kami sampaikan seperti ini, kami tampilkan seperti ini, lantas ada upaya-upaya yang sangat tidak berintegritas seperti ini kan tentu sangat kita sayangkan. Gitu. Karena sekali lagi kita ingin menjaring, menyeleksi calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Nah, tentu kita akan menginginkan dengan cara-cara yang baik dan berintegritas gitu. Ya. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada lagi saya kembalikan Pak Murianto. Ya. 1, 2, 3 ya, 4 ya. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Saya Dinda dari Tempo, Pak Edward. Saya mau tanya tadi, kayaknya pertanyaan dari Mbak Mia belum terjawab ya soal peserta yang sudah ketahuan itu melakukan kecurangan atau memakai joki, itu sanksinya apa? Apakah akan sekedar didiskualifikasi lalu tahun berikutnya mendaftar lalu bisa diterima, atau
apa namanya untuk 5 tahun ke depan dia nggak bisa daftar. Terus untuk peserta UTBK yang di tahun-tahun sebelumnya, tadi kan Bapak bilang mau nge-track gitu ya, apakah ada kecurangan juga dan itu sudah sejauh mana dan datanya apakah sudah ada seberapa banyak. Lalu selain didiskualifikasi, apakah sanksinya sama gitu, akan di blacklist selama berapa tahun ke depan gitu. Terus tadi yang ada keterlibatan internal itu sudah sejauh mana investigasi dari panitia, lalu sanksinya apa? Gitu, itu aja mungkin. Terima kasih. Silakan. Tadi dua. Baik, terima kasih, Prof. Saya Muti dari Jurnas. Siapa Prof, Mas? Muti. Muti. Iya, bukan Muti yang Jurnas. kedua, Pak. Dari Jurnas. Jurnas. Ya, yang pertama soal joki ini, Prof. Ini kan dengan modus dan model operasinya yang semakin canggih ya. Kenapa setiap tahun perjokian ini masih belum bisa terselesaikan, Prof, ya, untuk UTBK? Apa kendala utamanya joki ini memang belum bisa dihilangkan dalam proses UTBK? Kemudian yang kedua, tadi disebutkan keterlibatan salah satu bimbel di Jogja. Apakah ini juga terkait dengan perjokian itu? Terima kasih. Silakan. Dua lagi ya, Mas. Terima kasih Prof. Saya Alia dari Media Kumparan. Jadi ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Tadi kan sempat disebutkan juga bahwa panitia SNPMB menemukan kecurangan di Undip terkait kamera yang disimpan di Ciput itu. Nah, itu mungkin boleh detailkan bagaimana panitia menemukan kecurangan itu. Kalau yang di Unsu kan peserta di sebelahnya ketahuan gitu kalau dia memakai kacamata yang ternyata merekam soal. Nah, kalau yang kamera di Ciput itu kayak gimana gitu detail kasusnya. Terus ini juga kan ada maraknya juga temuan bahwa terjadinya kecurangan dengan merekam soal ujian menggunakan behel. Nah, ya mungkin dari panitia SNPMB udah menemukan bentuk modus kecurangan tersebut dan jika sudah, itu detailnya bagaimana seperti itu. Terima kasih. Ini nanyanya bagaimana bisa ditemukan itu ya? Ya, baik yang behel maupun yang Ciput ya. Karena memang agak sulit ditemukan ya sebenarnya behel. Oke. Silakan, Mas. Terakhir satu lagi. Oke. Ya, selamat sore. Saya Tio dari Kompas. Yang pertanyaan saya satu saja, boleh mungkin Mas di Kir. Tio dari Kompas. Tio. Boleh dijelaskan Pak itu bagaimana sih pola distribusi soal itu dari pertama kali selesai diketok Palu ini soal UTBK, terus disebar ke daerah-daerah itu seperti apa? Kemudian tadi kan disebutkan bahwa tidak terkoneksi dengan internet. Itu pola distribusinya seperti apa dan dalam temuan-temuan yang sudah ditemukan sejauh ini celah orang dalam untuk berbuat itu di titik mana? Terima kasih. Ya, baik, ada 4 ya. Silakan Pak Ketua. Ini bukan cuma perjokian yang makin canggih. Pertanyaannya pun makin lama makin canggih. Peserta curang, oke. Sanksi kalau yang curang tahun ini udah pasti. Kita tidak akan terima dia untuk semua jalur seleksi yang masih ada, termasuk mandiri kita akan sebarkan namanya ke seluruh perguruan tinggi. Apakah akan 2 tahun, 3 tahun, itu masih akan kami rapatkan setelah evaluasi pelaksanaan UTBK selesai. Karena kami juga tidak ingin memutuskan segala sesuatu secara terburu-buru, kita ingin betul mengumpulkan data yang komprehensif yang kita butuhkan. Termasuk keterlibatan internal tadi, terkait sanksi. Saat ini sudah sementara diinvestigasi lanjut ya oleh pihak UNED dan juga kepolisian terkait sanksinya. Ya kalau dari rektor kemarin sempat kata akan dipecat ya, udah pecat udah pasti. Pecat itu udah pasti, tapi apakah nanti ini akan masuk ranah pidana untuk berkaitan dengan hukuman pidana dan sebagainya, itu kita akan lihat hasil penyelidikan dari kepolisian. Belum, nanti akan ada waktunya kita akan sampaikan. Nanti akan ada waktunya, pasti kita akan sampaikan. Mbak Dinda nggak sabar banget, ya.
Ini keterlibatan internal. Kemudian bukti joki semakin canggih. Keterlibatan bimbel juga apakah berkaitan dengan joki? Joki ini kan kalau ditanya semakin canggih dan kenapa kita sulit untuk menghilangkan, ya karena tadi seperti yang saya sampaikan Mas Budi. Ini kan seperti hukum pasar. Andaikan tidak ada permintaan, bayangkan kalau 860.976 peserta UTBK ini nggak ada yang mau pakai joki. Kan mau pakai sistem modus apapun yang ditawarkan pasti kan nggak akan laku. Masalahnya ini kan sebenarnya di peserta yang mau menggunakan mekanisme itu. Sehingga kan selama masih ada yang berminat, tentu mereka akan mencari jalan yang semakin canggih juga. Jadi kalau cara dulu yang konvensional gampang ditemukan, dipatahkan, ya sampai kayak begini. Sampai ini kaitannya sama Mbak Alia ini. Kita juga surprise gitu. Kok ada kamera di behel itu loh. Itu ditemukannya pakai kecurigaan pengawas ya kalau nggak salah ya. Ya. Metal detektor, kemudian kan mau bagaimanapun juga kan kamera sekecil apapun kan kalau behelnya itu misalnya ada 8 deret di depan gitu yang gitunya kan nggak mungkin juga kan 8-8-nya kamera. Jadi ketika ada anomali kesalahan salah satunya kan pas. Jadi memang mau nggak mau sekarang, tapi kan kita juga hati-hati loh Mas. Kan bisa-bisa panitia dipermasalahkan ke hal yang lain misalnya kalau kita memeriksa terlalu detail. Kalau yang ciput itu Mbak Alia itu memang metal detektor. Metal detektor. Dan ini sementara ini ya, kemarin udah dimintakin keterangan dan sebagainya. Apakah individual yang bersangkutan atau apakah ada keterlibatan jaringan dari luar itu sementara. Bahkan sekedar informasi, kemarin ada yang saya tidak menyebutkan di mana, tapi salah satu dari 13 itu panitia dan polisi ya sempat menggerebek hotel yang didapatkan sebagai alamat, cuman telat beberapa itu udah bubar. Maksudnya apa ya, pelaku yang ada di hotel itu udah keburu pergi, tetapi perlengkapan dan sebagainya itu masih ada dalam ruangan. Dan kabel-kabelnya udah digunting-guntingi dan sebagainya. Jadi benar-benar, makanya kalau kami menyebutkan tadi dugaan tersinyalir ini melibatkan jaringan dan sebagainya, ya memang ya bisa saja terjadi. Kalau keterlibatan bimbel tadi memang sementara kita lacak lebih lanjut Mas, apakah itu ada kaitannya dengan joki atau yang seperti yang saya sebutkan tadi. Bagaimana untuk mengambil soal sebanyak-banyaknya kemudian dengan pola-pola, dan akhirnya dengan apa yang kami temukan hari ini seperti keterkaitan dengan informasi yang kami dapatkan di tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Contoh. Ada bimbel yang jadwal bimbingannya itu berakhir tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei. Padahal lazimnya kalau dulu kita bimbel yang benar itu 1 minggu menjelang pelaksanaan UTBK kan sudah selesai. Padahal kenapa kami himbau peserta untuk lebih sportif, lebih berintegrasi. Toh dari panitia juga menyediakan, kita kan kemarin menyediakan layanan tryout ya, tryout contoh soal itu kan sudah kita sampaikan juga gitu. Tapi biasa, nanti ada protes, contoh soalnya kok tidak sama dengan soal. Ya kan mungkin sama persis juga kan, tapi kan pola, model, apa yang ditanyakan kan pasti harusnya sudah bisa dilihat dari situ. Ya, nah ini terakhir nih Mas Tio nih, pertanyaannya ini agak bersifat rahasia nih Mas. Ntar kalau kita buka di sini distribusi soalnya kan repot. Jadi sekedar gambaran aja. Sampai H-1 panitia pusat UTBK itu tidak memegang soal. Jadi soal itu memang akan terdistribusi baru bukan cuma di hari H, pada saat jamnya itu. Bahkan panitia UTBK yang lokal itu tidak bisa mengendalikan waktu mulai dan berakhir.
Karena itu memang diatur by system. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana, jadi yang saya sebutkan tentu ketika mendistribusikan kita harus menggunakan internet ya Mas Bekti ya, mendistribusikannya Mas Tio. Tapi yang saya sebutkan tidak terkoneksi dengan internet tadi penyimpanannya. Itu tidak terkoneksi dengan internet. Makanya kalau ada yang disebut bocor soal itu kan kalau misalnya soal yang akan diujikan besok diedarkan hari ini kan, itu baru bocor soal. Tapi kalau mereka memotret soal yang sementara tampil kemudian, tapi itu kan bukan bocor soal karena memang mereka melakukan upaya itu. Gitu. Jadi itu yang kami sampaikan tadi, kita memberikan garansi tidak ada bocor soal. Soal nggak mungkin bocor karena set soal memang berbeda dan tidak mungkin diakses penyimpanan kami. Jadi kalau terkait distribusinya itu memang sudah dengan sistem yang terus kami sempurnakan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Bahkan untuk penyerahan soal itu pun tidak lebih dari 1, 2, 3 orang yang memiliki akses dan passwordnya untuk seluruh nasional, gitu, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Jawab, saya kira terakhir ya, silakan. Selamat sore Prof. Perkenalkan nama saya Rahma dari Tirto. Rahma. Mungkin yang tadi banyak yang sudah ditanyakan terkait kecurangan-kecurangan. Untuk yang ingin saya tanyakan adalah ini kan kecurangan tidak hanya tahun ini ya Prof, sudah berulang-ulang terjadi. Kira-kira kalau menurut penelusuran gitu selama ini dari mana sih akar yang mesti memang dibenahi gitu sehingga kecurangan-kecurangan ini nantinya tidak akan terus terulang atau mungkin malah semakin parah dengan behel dan lain-lain gitu ya Prof, dengan semakin canggihnya teknologi juga. Lalu kemudian apakah mungkin keterlibatan bimbel yang disebutkan tadi itu karena di saat ini banyak sekali bimbel yang mengiming-imingi 100% lulus PTN atau mungkin uang kembali dan lain-lain, apakah itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan bimbel gitu dalam hal ini? Itu saja pertanyaan saya Prof, terima kasih. Baik, terakhir ya ini ya. Terakhir nih, ini pertanyaan yang bagus. Saya mulai dari keterlibatan bimbel dulu tadi deh, baru terakhir akarnya. Kalau keterlibatan bimbel itu justru kan sudah muncul pertanyaan. Ketika bimbel berani menggaransi 100% kelulusan. Kenapa kami sebutkan muncul pertanyaan itu? Karena tes UTBK saat ini sebenarnya itu merupakan tes skolastik. Lebih tes potensi skolastik itu artinya lebih mengedepankan kemampuan dasar sebenarnya dari peserta. Kemampuan dasar itu. Jadi kalau memang dasarnya dia bagus untuk literasi skolastiknya pasti bagus kok. Gitu. Jadi kalau ada garansi 100% lulus itu terus terang justru secara analisis penyusunan soal dan sebagainya agak-agak menjadi tanda tanya gitu. Ya, tapi soal sejauh mana keterlibatannya dan sebagainya sekali lagi kami pun tidak menyangka gitu bahwasanya ada keterlibatan bimbel ya tadi yang di Jogja, tapi itu memang sekali lagi ini dugaan dari kita. Melihat polanya ini dugaan dari kita. Apakah tadi yang 4.000 nama anomali ini ada berketerkaitan dengan bimbel kita tidak tahu. Ataukah memang keterlibatan dengan pihak tertentu yang nantinya akan berhubungan dengan bimbel juga kita belum tahu. Artinya itu yang akan kita investigasi saat ini lebih lanjut bersama dengan pihak dan aparat yang berwajib. Pertanyaan terakhir, akar kecurangan. Semua ini nggak akan ada. Andaikan memang peserta UTBK dan orang tua dari peserta UTBK itu memang merasa sadar betul bahwa tes UTBK SNBT ini adalah tes yang harusnya dilalui dengan penuh kejujuran dan integritas. Kalau semua peserta melakukan dan menyadari itu, maka tidak akan ada kecurangan. Kenapa saya sebutkan dengan orang tua tadi? Karena ternyata proses ini melibatkan biaya yang tidak sedikit. Berarti kan melibatkan
orang tua. Makanya himbauan kami bukan hanya kepada peserta, tapi juga kepada orang tua peserta. Ini yang kami berharap betul teman-teman media bisa mengkomunikasikan ini. Kalau ditanya akar kecurangan, selama masih ada permintaan, ada yang mau menggunakan jasa itu, maka tentu modusnya akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Tapi kalau semua peserta UTBK bahwasanya sadar, masuk perguruan tinggi negeri melalui seleksi nasional ini harusnya kita tempuh dengan cara-cara yang baik, benar, berintegritas, mengedepankan kejujuran, tentu tes ini akan berlangsung dengan baik, bersih, tanpa ada kecurangan. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih atas supportnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 4. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya panitia SNPMB ini terus-menerus akan mengantisipasi praktek kecurangan yang akan terjadi. Kita sudah menemukan polanya dan yang sudah ditemukan ini terus berlanjut ya teman-teman sekalian ya, terberlanjut. Sekarang masih ada dalam proses pemeriksaan di polisi, yang nanti pidana akan lanjut ke pidana dan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan internal itu juga akan diteruskan. Jadi ini untuk menimbulkan efek jera, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja panitia SNPMB ini memohon pada teman-teman media, jika misalnya nanti mendapatkan sesuatu hal yang baru setelah konferensi pers ini, mohon untuk bisa kita terus berkomunikasi, bertanya kepada panitia UTBK pusat yang ada di kampus-kampus maupun yang ada di kita sendiri yang ada di Jakarta ini. Karena tanpa partisipasi atau tanpa keterlibatan dari teman-teman media, informasi yang berada di masyarakat itu akan semakin meluas dan tidak karu-karuan, apalagi dengan menggunakan media sosial yang kita mesti ragukan sumber kebenarannya. Oleh karena itu kita mohon kerjasama dari teman-teman media, karena ini menyangkut tentang kredibilitas dari pelaksanaan ujian ini yang kita jaga betul dari mulai awal sampai dengan nanti berakhir pada saat pengumuman di tanggal 28 Mei 2025. Saya kira demikian komitmen kami untuk bisa menyelenggarakan UTBK 2025 ini dengan jujur, adil, dan kemudian bisa kita berikan tanggung jawab yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta ini bisa menghasilkan anak-anak bangsa yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka. Saya kira demikian, mohon maaf jika ada hal kurang berkenan. Setelah ini bisa kita berdiskusi secara informal kalau ada lagi yang mau disampaikan. Terima kasih teman-teman wartawan sekalian sudah hadir memenuhi undangan kami. Mohon maaf jika ada hal berkenan. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.